Untuk bahagia, kamu harus lepaskan apa yang telah pergi, syukuri apa yang tersisa, dan nantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada yang bertahan selamanya, bahkan hidup kita. Hal terbaik yang terjadi kemarin tidak ada lagi hari ini. Yang hari ini ada, tidak ada lagi besok. Oleh karena itu, berpikirlah baik, karena hidup ini penuh dengan sesuatu yang tidak pernah kita duga. Bersyukurlah jika menerima, bersabarlah jika belum menerima, abaikan jika dikhianati, maafkan jika tersakiti. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk bertindak sesuai dengan cara yang dikehendakinya dan sesuai dengan tuntunan Rasul-Nya. Amin. Ikhlas menerima takdir dan ridho kepada ketentuan Allah itu bukan sesuatu yang mudah. Dibutuhkan keyakinan yang kuat bahwa apa yang Allah tentukan, insya Allah itu yang terbaik untuk kita. Yakin bahwa musibah itu akan menggugurkan dosa dan akan mengangkat derajat kita. Maka setelah ada keyakinan itu, maka insya Allah kita akan lebih mudah untuk ikhlas dan ridho. Tugas kita hanyalah untuk berusaha dan berdoa. Yakin dan percayalah, tidak mungkin Allah zalim kepada hamba-hambanya. Dan tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya. Tidak mungkin orang yang bersungguh-sungguh mencari surga, kemudian tiba-tiba Allah sesatkan tanpa sebab. Itu tidak mungkin. Kalau memang sudah Allah takdirkan, sehebat apapun kita untuk lari dari penyakit, kalau takdirkan kita sakit, pasti kita akan sakit. Sebaliknya, kalau ada orang hidup di tengah-tengah orang yang sakit dan penuh penyakit, tapi Allah takdirkan ia tidak sakit, maka ia tidak akan sakit. Maka ketika kita ditimpa musibah, pakailah dua pakaian. Yang pertama adalah pakaian sabar. Pakaian yang kedua adalah ridho. Terkadang ada orang yang ketika ditimpa musibah, dia marah kepada Allah, menganggap Allah berbuat zalim kepada dirinya. Ia menganggap bahwa Allah tidak adil kepada dirinya. Bahkan ia tidak mau lagi untuk mentaati perintah Allah. Nauzubillah min dzalik. Jangan bersedih, karena kesedihan tidak akan memberikan manfaat. Ketika Anda gagal dan Anda bersedih karenanya, apakah Anda akan berhasil dengan kesedihan itu? Ketika bisnis Anda merugi dan kemudian Anda bersedih, apakah kemudian kerugian itu akan menjadi keuntungan? Ketika Anda ditinggalkan seseorang yang Anda cintai dan Anda bersedih, apakah dia akan langsung kembali kepada Anda? Jika Anda bersedih karena suatu musibah, maka musibah yang satu itu akan menjadi berlipat ganda. Jika Anda bersedih karena kemiskinan, kesedihan hanya akan menambah kesusahan. Jika Anda bersedih karena cacian dan hinaan, itu hanya akan menambah semangat mereka untuk terus mencaci Anda. Kesedihan itu hanya akan membuat air yang segar serasa pahit. Taman bunga yang indah tampak seperti gulung pasir yang gersang. Kesedihan itu hanya akan membuat rumah yang besar, pasangan yang
yang cantik dan tampan, harta yang melimpah, pekerjaan yang mapan, anak-anak yang lucu dan cerdas, tidak ada gunanya sama sekali. Karena hidupku hanya hari ini, maka hari ini akan aku jalani tanpa ada kesedihan, kegelisahan, kemarahan, kedengkian, dan kebencian. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku hanya akan berucap yang baik-baik saja, tidak berkata kotor, tidak mencela, dan tidak membicarakan keburukan orang. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku hanya ingin memperbaiki diriku dengan sholat yang khusyuk, membaca Al-Quran, zikir dengan sepenuh hati. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku hanya akan melakukan kebaikan, membantu sesama, dan mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku akan banyak bersyukur karena telah diberikan rezeki yang cukup, keluarga yang bahagia, dan kesehatan yang baik. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku akan banyak beristighfar atas semua dosa-dosaku dan selalu bersiap untuk menuju ke alam keabadian. Ketika musibah datang, ketika bencana melanda, siapa yang Anda sebut pertama kali? Ketika semua usaha gagal, ketika semua jalan terasa buntu, ketika harapan terasa terputus, siapa yang Anda sebut pertama kali? Ketika dunia terasa sempit karena himpitan persoalan hidup, ketika jiwa terasa tertekan karena beban hidup yang begitu berat, siapa yang Anda sebut pertama kali? Setiap ucapan baik, doa yang tulus, rintihan yang jujur, dan semua keluhan dan kegelisahan hanya pantas ditujukan kepada Allah. Sebutlah namanya, agar hati terasa tenang dan jiwa terasa damai. Ya Allah, jika sampai detik ini aku belum mampu mengerti atas takdir-Mu atas diriku, maafkan aku ya Allah. Mohon bantu aku untuk mampu memetik hikmah dari apapun yang terjadi pada diriku. Ya Allah, jika sampai saat ini hatiku masih terluka, bukan karena aku tidak ikhlas atas ujian, tetapi karena aku membutuhkan Engkau untuk menenangkanku. Ya Allah, jika sampai saat ini air mataku masih bersimbah, bukan karena aku tidak mampu sabar, tetapi karena aku membutuhkan Engkau untuk tegarkan jiwaku. Ya Allah, kuatkan aku untuk menerima semua takdir-Mu dengan ikhlas. Mampukan aku untuk meyakini bahwa tidak ada yang buruk semua ketetapan-Mu atas diriku. Ya Allah, bimbinglah aku agar imanku tetap terjaga dalam takwa. Bantu aku agar tetap tegar dan sabar melewati semua ujian. Coba kita ingat-ingat kembali, berapa banyak kita pernah mengalami kondisi yang sulit, di mana segala usaha dan ikhtiar tidak mendatangkan solusi, justru hanya mendatangkan permasalahan baru. Akhirnya kita hanya bisa pasrah, dan di saat itulah hadir pertolongan Allah. Terkadang karunia itu datang tepat setelah kita meruntuhkan semua kesombongan dan ego kita. Maka bersyukur dan bersabarlah
lalu bersujud kepadanya. Karena dengan kesulitan itu, Allah ingin membuat kita kembali kepadanya. Dan Allah akan memberi nikmat yang jauh lebih besar dari dugaan kita. Tidak ada kehidupan yang lebih baik selain kehidupan yang membuat seorang hamba bisa dekat dan bisa merasakan kehadiran Allah. Tidak ada yang membahayakan hidup kita selain dosa kita sendiri. Tidak ada yang mencelakakan diri kita selain keburukan kita sendiri. Jangan lelah untuk tetap menjadi orang baik. Tetap gigih dan istiqomah untuk menebar kebaikan. Tetap jujur dalam pengakuan dosa. Dan menangislah hanya untuk aib dosa kemaksiatan kita. Ikhlas menerima takdir dan ridho kepada ketentuan Allah itu bukan sesuatu yang mudah. Dibutuhkan keyakinan yang kuat bahwa apa yang Allah tentukan, insya Allah itu yang terbaik untuk kita. Yakin bahwa musibah itu akan menggugurkan dosa dan akan mengangkat derajat kita. Maka setelah ada keyakinan itu, maka insya Allah kita akan lebih mudah untuk ikhlas dan ridho. Tugas kita hanyalah untuk berusaha dan berdoa. Yakin dan percayalah, tidak mungkin Allah zalim kepada hamba-hambanya. Dan tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya. Tidak mungkin orang yang bersungguh-sungguh mencari surga, kemudian tiba-tiba Allah sesatkan tanpa sebab. Itu tidak mungkin. Kalau memang sudah Allah takdirkan, sehebat apapun kita untuk lari dari penyakit, kalau takdirkan kita sakit, pasti kita akan sakit. Sebaliknya, kalau ada orang hidup di tengah-tengah orang yang sakit dan penuh penyakit, tapi Allah takdirkan ia tidak sakit, maka ia tidak akan sakit. Maka ketika kita ditimpa musibah, pakailah dua pakaian. Yang pertama adalah pakaian sabar. Pakaian yang kedua adalah ridho. Terkadang ada orang yang ketika ditimpa musibah, dia marah kepada Allah, menganggap Allah berbuat zalim kepada dirinya. Ia menganggap bahwa Allah tidak adil kepada dirinya. Bahkan ia tidak mau lagi untuk mentaati perintah Allah. Nauzubillah min dzalik. Jangan bersedih, karena kesedihan tidak akan memberikan manfaat. Ketika Anda gagal dan Anda bersedih karenanya, apakah Anda akan berhasil dengan kesedihan itu? Ketika bisnis Anda merugi dan kemudian Anda bersedih, apakah kemudian kerugian itu akan menjadi keuntungan? Ketika Anda ditinggalkan seseorang yang Anda cintai dan Anda bersedih, apakah dia akan langsung kembali kepada Anda? Jika Anda bersedih karena suatu musibah, maka musibah yang satu itu akan menjadi berlipat ganda. Jika Anda bersedih karena kemiskinan, kesedihan hanya akan menambah kesusahan. Jika Anda bersedih karena cacian dan hinaan, itu hanya akan menambah semangat mereka untuk terus mencaci Anda. Kesedihan itu hanya akan membuat air yang segar serasa pahit. Taman bunga yang indah tampak seperti gulung pasir yang gersam. Kesedihan itu hanya akan membuat rumah yang besar, pasangan yang
yang cantik dan tampan, harta yang melimpah, pekerjaan yang mapan, anak-anak yang lucu dan cerdas, tidak ada gunanya sama sekali. Karena hidupku hanya hari ini, maka hari ini akan aku jalani tanpa ada kesedihan, kegelisahan, kemarahan, kedengkian, dan kebencian. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku hanya akan berucap yang baik-baik saja, tidak berkata kotor, tidak mencela, dan tidak membicarakan keburukan orang. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku hanya ingin memperbaiki diriku dengan sholat yang khusyuk, membaca Al-Quran, zikir dengan sepenuh hati. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku hanya akan melakukan kebaikan, membantu sesama, dan mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku akan banyak bersyukur karena telah diberikan rezeki yang cukup, keluarga yang bahagia, dan kesehatan yang baik. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku akan banyak beristighfar atas semua dosa-dosaku dan selalu bersiap untuk menuju ke alam keabadian. Ketika musibah datang, ketika bencana melanda, siapa yang Anda sebut pertama kali? Ketika semua usaha gagal, ketika semua jalan terasa buntu, ketika harapan terasa terputus, siapa yang Anda sebut pertama kali? Ketika dunia terasa sempit karena himpitan persoalan hidup, ketika jiwa terasa tertekan karena beban hidup yang begitu berat, siapa yang Anda sebut pertama kali? Setiap ucapan baik, doa yang tulus, rintihan yang jujur, dan semua keluhan dan kegelisahan hanya pantas ditujukan kepada Allah. Sebutlah namanya, agar hati terasa tenang dan jiwa terasa damai. Ya Allah, jika sampai detik ini aku belum mampu mengerti atas takdir-Mu atas diriku, maafkan aku ya Allah. Mohon bantu aku untuk mampu memetik hikmah dari apapun yang terjadi pada diriku. Ya Allah, jika sampai saat ini hatiku masih terluka, bukan karena aku tidak ikhlas atas ujian, tetapi karena aku membutuhkan Engkau untuk menenangkanku. Ya Allah, jika sampai saat ini air mataku masih bersimbah, bukan karena aku tidak mampu sabar, tetapi karena aku membutuhkan Engkau untuk tegarkan jiwaku. Ya Allah, kuatkan aku untuk menerima semua takdir-Mu dengan ikhlas. Mampukan aku untuk meyakini bahwa tidak ada yang buruk semua ketetapan-Mu atas diriku. Ya Allah, bimbinglah aku agar imanku tetap terjaga dalam takwa. Bantu aku agar tetap tegar dan sabar melewati semua ujian. Coba kita ingat-ingat kembali, berapa banyak kita pernah mengalami kondisi yang sulit, di mana segala usaha dan ikhtiar tidak mendatangkan solusi, justru hanya mendatangkan permasalahan baru. Akhirnya kita hanya bisa pasrah, dan di saat itulah hadir pertolongan Allah. Terkadang karunia itu datang tepat setelah kita meruntuhkan semua kesombongan dan ego kita. Maka bersyukur dan bersabarlah
lalu bersujud kepadanya. Karena dengan kesulitan itu, Allah ingin membuat kita kembali kepadanya. Dan Allah akan memberi nikmat yang jauh lebih besar dari dugaan kita. Tidak ada kehidupan yang lebih baik selain kehidupan yang membuat seorang hamba bisa dekat dan bisa merasakan kehadiran Allah. Tidak ada yang membahayakan hidup kita selain dosa kita sendiri. Tidak ada yang mencelakakan diri kita selain keburukan kita sendiri. Jangan lelah untuk tetap menjadi orang baik. Tetap gigih dan istiqomah untuk menebar kebaikan. Tetap jujur dalam pengakuan dosa. Dan menangislah hanya untuk aib dosa kemaksiatan kita.